Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 11, 3 baris dari bawah. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu wal-qidamu wal-baqa'u. Maka wajib bagi Allah Ta'ala oleh sifat wujud, sifat qidam, dan sifat baqa'. Segitu dulu. Satu ngaji, satu sifat. Panjang. Nanti tak keburu tak orang maghrib dua. Ibu-ibu sekalian, syukur kepada Allah, kajian kita pada pertemuan ini akan membedah sifat nomor 3 daripada sifat wajib Allah. Hal yang perlu diingat oleh kita, awwaluddin ma'rifatullah. Jadi seorang manusia itu yang harus dipahami pertama kali adalah tentang Tuhan. Kita wajib tuh. Jadi kita mesti banyak nanya dalam hati, untuk apa ini Tuhan wujudin kita di jagat raya? Untuk apa? Kita perlu banyak mikir. Begitu. Nah, ini kita kudu kenal Allah. Kudu kenal. Jadi yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, mengenal Allah. Wajib kita yang umurnya 15 tahun ke atas mengenal Allah. Bukan tahu Allah, tapi mengenal. Beda antara tahu dan kenal. Ada orang tahu Jakarta, tahu Bintaro, tahu, masih nyasar mau kemari ke sektor 7, tahu doang, belum kan. Kita jangan sampai tahu doang Allah, tapi kudu kenal. Tapi yang diwajibin ini yang umurnya 15 tahun ke atas. Nibi udah 15 tahun belum aja. Pokoknya yang 15 tahun ke atas saja yang wajib. Cara kita nih mengenal Allah tuh caranya melalui sifat-sifatnya. Itu cara kenal Allah, melalui sifat-sifatnya. Ini biar gampang, saya susun sedikit aja. Kalau orang nanya sama kita, Tuhan itu ada atau tidak ada? Jawaban kita wujud, gitu. Orang nanya sama kita, Tuhan itu ada atau tidak ada? Jawaban kita wujud. Itu ada. Nanya lagi, sejak kapan Tuhan ada? Kita jawab kita. Begitu biar gampang. Kita jawab tidak. Sejak dahulu sudah ada. Nanya lagi, sampai kapan tuh Tuhan ada? Kita jawab baqa, sampai nanti terus ada. Tuh begitu, biar gampang. Muslim tuh kudu bisa begitu. Orang nanya tuh, dan sampai orang nanya, jadi bagaimana orang Kristen mau Islam? Kita aja Muslim bingung tentang agama. Jangan sampai begitu. Jadi kajian kita nih ngomongin baqa. Baqa itu bukan tembakau. Baqa ini bahasa Arab. Bahasa Bintaronya kekat.
Kekal itu apa? Kekal itu artinya terus ada sampai kapanpun. Itu artinya kekal. Adanya tidak berakhiran. Itu kekal. Jadi kekal itu adanya tidak berakhiran. Adanya tidak berakhiran. Nah, kita ukur nih kita, biar kita paham. Jadi ciri Tuhan itu bako, artinya bako kekal, artinya kekal adanya tidak berakhiran, terus ada. Nah kita orang nih sekarang ada nggak? Ada nggak sekarang kita? Ada. Nggak ada. Ada. Kita sampai nanti ada nggak? Ada akhirannya nggak? Kenapa kita ada akhirannya? Makhluk. Siapa tuh ibu kita? Kenapa kita ini ada nggak nih? Ada. Kita ini adanya sampai nanti enggak? Enggak. Ada akhirannya enggak? Kenapa kita adanya ada akhirannya? Tidak punya sifat bako. Kenapa kita tidak punya sifat bako? Karena kita bukan Tuhan. Jadi biar gampang tuh dan kita mantap tauhid. Jangan mikirin teman kita, jangan mikirin anak kita, laki kita, buang dulu pikirinnya kita sama Allah. Itu cepetnya artinya kita. Kita aja buang semuanya. Jadi yang ada di jagat raya ini kita sama Allah. Yang lain-lain ini sama dengan kita. Makhluk. Buang aja yang sama. Kan begitu. Artinya buang saja tuh bagaimana kayak kita dagang baju, ibu dagang baju, mau ngasih contoh sama temennya, biasanya bawa sekontainer enggak? Berapa? Atur, buang laki, anak, temen, kita aja mau, kita, enak. Nah kalau kita ini nggak punya bakok, teman kita juga sama. Jadi kita ini ada, tapi ada akhir. Kenapa kita ada akhirannya? Karena kita tidak punya sifat. Kenapa kita tidak punya sifat bako? Sebab kita bukan Tuhan. Ciri Tuhan itu kudu punya sifat bako. Begitu. Kekal. Tuhan itu kekal. Jadi Tuhan itu ada dari dulu sampai nanti ada, sekarang ada. Itu gampang. Kita ngukur diri kita. Kita dulunya tidak ada karena kita tidak punya kidam. Kita nantinya tidak ada karena kita tidak punya bako. Sebab kita bukan Tuhan. Begitu biar kan. Jadi Tuhan itu cirinya bako, kekal. Enak tuh kita punya Tuhan kekal. Berarti kita tidak kekal. Berarti kita tidak. Sekarang kita ada. Terus berubah. Dari bayi gede, cantik, keriput juga. Nanti karena kita enggak punya bapak, enggak punya kekal tuh enggak. Dalilnya dari mana? Kalau Tuhan tidak kekal, berarti Tuhan itu binasa. Tuhan itu binasa. Lawanan kekal binasa. Kita ini bahasa Arabnya fana. Maka kita berada di alam fana, alam binasa. Alam binasa. Semuanya binasa.
Jadi jangan heran lampu mati. Kok lampu mati ya? Emang dia enggak kekal, bukan Tuhan. Baju robek, emang dia enggak kekal. Motor rusak, apa? Semuanya ada ajal. Likulli syai'in ajal. Yang namanya makhluk mah ada ajal. Ajal itu apa? Batas keberadaan. Ini lampu terus aja hidup kagak. Nantinya bakal putus. Begitu. Itu mah memang sifatnya makhluk. Baju kita nantinya robek. Semuanya. Enggak ada yang kekal. Enggak ada. Sebab yang kekal Allah. Jadi Tuhan itu kekal. Selain Tuhan tidak kekal. Selain Tuhan binasa. Jadi yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Ingat. Jadi yang kekal cuman Allah. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak. Ibu lihat saya aja. Iya. Lihatin orang ngaji. Jangan lihatin orang. Nanti ibu nggak paham. Iya. Kan temannya ibu sama juga perempuan. Iya, biar paham. Jadi jangan nggak fokus. Jadi Tuhan itu sifatnya kekal. Selain Tuhan binasa. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Tanemin dia. Itu yang harus tanamin dia. Jadi Allah itu kekal. Selain Allah tidak kekal. Yakin gak tuh? Yakin 100%? Baik, saya mau tanya, surga itu kekal gak? Tidak. Nih, saya tahu ya. Nih, Allah tuh punya sifatnya bako tuh kekal. Jadi Tuhan itu cirinya kekal. Selain Allah tidak ada yang kekal. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Orang kafir masuk neraka kekal nggak? Tidak. Selain Allah tidak ada yang kekal. Selain apa ya? Allah sendiri kan yang kekal. Berarti surga neraka nggak kekal ya? Saya dandani lagi tauhidkan biar lempeng. Biar lempeng. Allah itu sifatnya begitu. Orang nih saya potong dulu. Orang ini diajak ngaji tauhid nggak mau. Dia ngaji tauhid takut nyimpang. Justru kalau kagak ngaji tauhid jadi nyimpang terus hidupnya. Kagak ada tenangnya. Kalau pengen tenang, makmur hidupnya, subur, bahagia, ngaji tauhid. Itu rumus hidup. Bahagia hidupnya. Dalam keadaan apa aja, beneran. Allah itu sifatnya bako. Bako itu artinya kekal. Jadi kesimpulannya Allah itu kekal. Selain Allah tidak kekal. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Pertanyaannya, itu yang namanya surga kekal? Enggak.
Hah? Iya, ini jangan sampai ngaji ini bertahun-tahun kagak ada buahnya. Pusing mulu ini. Kalau nggak ngerti tahu. Jadi Allah tuh sifatnya kekal. Hanya Allah yang selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Saya tanya, yakin nggak? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Baik. Surga kekal. Hah? Orang kafir di neraka kekal nggak? Jadi yakinnya namanya dia tidak yakin agama. Ini yang harus dibenerin. Jadi ibu kalau datang ke majelis gelasnya harus kosong. Gelasnya harus kosong. Kalau gelasnya penuh sulit diisi. Kosongnya ini diisi biar benar. Kalau ibu merasa ada isinya nggak masuk pelajaran. Begitu kosong. Jadi ibu paham. Saya balik lagi. Iya, saya orangnya begitu sampai ngerti. Kalau belum ngerti susah di saya. Saya balik lagi. Allah itu kekal nggak? Apa kekal bahasa Arabnya? Baqa. Jadi Tuhan itu sifatnya baqa. Hanya Allah yang punya baqa. Selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Yakin ya? Yakin. Baik. Kan udah yakin. Saya mau tanya. Orang kafir di neraka kekal nggak? Ini bisa sampai asalnya. Jadi ibu jangan takut salah. Iya. Kalau ngaji, kalau ibu takut salah, salah terus, pasti bakal saya tekan lagi. Itu kerjaan saya. Siapa kalau salah masih bertahan, pasti saya tekan lagi. Karena saya bergerak di dunia hukum harus lempeng pikiran. Jangan sampai salah. Jadi Allah itu sifatnya Baqa. Baqa bahasa Indonesianya. Jadi Tuhan itu hanya Allah yang punya sifat Baqa, kekal. Selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Orang kafir di neraka kekal. Tidak kekal. Kekal nggak? Hah? Tidak kekal. Tidak kekal. Halo. Tidak kekal. Aku jawab. Beneran tuh nggak mau. Kemari jawabnya, kemari. Tidak kekal. Saya nungguin jawaban. Saya nungguin jawaban. Jadi yang kekal hanya Allah. Yang kekal hanya Allah. Selain Allah selain Allah orang mukmin di surga kekal.
jawab dulu, tidak kekal, begitu dulu. Dan makanya sayanya nanya lagi. Kalau ibu masih bertahan pada salah, jawabnya kalau ibu masih bertahan pada salah, sayanya nggak bisa terus. Dosa saya ngajarnya terusnya. Karena ibu masih bertahan pada ibu pikiran yang salah. Begitu. Saya balik lagi nih, iya ibu kemari jawab temannya. Kalau ngobrol temannya susah. Nih jawab. Allah sifatnya yang punya bako hanya selain Allah tidak kekal. Selain Allah kekal. Orang mukmin di surga kekal nggak? Tidak kekal. Tuh, titik jadi saya. Ntar saya lempengin kesalahan ibu. Itu gimana kholidina? Entah. Saya benerin biar ibunya. Jadi saya nggak benerin ibunya, susah wong ibunya bertahan sama saya. Bertahan sama saya susah. Kan udah diajarin. Allah sifatnya yang kekal cuman selain Allah tidak kekal. Orang mukmin di surga kekal nggak? Tidak kekal. Sebab kalau kekal sama dengan Allah. Loh, tapi Qur'annya bagaimana? Nih yang harus dipahami oleh ibu. Saya kasih jawaban dulu sebelum jawaban sesungguhnya. Ada ustad, ada diustadkan. Ada ustad, ada diustadkan. Sama apa beda? Beda. Apa diustadkan? Mengaku-ngaku. Apa diustadkan? Diustadkan yang dijadikan ustad. Saya tanya dulu, satu dulu, jangan sama temennya, sama saya jawabnya. Iya. Jadi cukup bisa, jangan sama temennya. Ustad sama diustadkan beda apa sama? Beda. Bedanya di mana? Diustadkan apa? Dianggap ustad. Apa diustadkan? Dianggap ustad. Diakui. Diakui apa dianggap? Saya nggak berbeda itu bahasanya. Diustadkan. Dianggap ustad. Dianggap Ustad. sebetulnya Bukan. Begitu ya? Iya. Kalau diustadkan tuh sebetulnya bukan tapi dianggap barangkali bisa aja pemburu hantu ya kan? Cuman dandanannya rapi, pakai sorban, pakai segala macam. Ini namanya disebut diustadkan. Kayak orang tahlilan. Kalau buat perempuan ila ruha Anissa, ila ruhi Ahmad. Ini namanya hendak ngerti agama. Muslim perempuannya muslimah, muslim perempuannya muslimah, mukmin perempuannya karyawan perempuannya karyawati, siswa perempuannya siswi, mahasiswa perempuannya mahasiswi, kawan perempuannya presiden perempuannya. Nah, bahasa Arab itu kayak begitu. Ada yang bisa buat laki perempuannya beda, ada yang buat laki sama perempuan sama. Itu namanya bahasa Arab. Ruh itu buat laki ruhi, buat perempuan ruhi. Kalau ruha artinya senang, bukan nyawa. Kagak ada bahasa Arab ruha tuh, kagak ada. Namanya kagak ngaji. Susah begitu. Namanya kagak ngaji. Kalau orang ngaji bakal ditawain, dia kagak ngaji. Salah dia agamanya. Salah. Jadi presiden mau laki presiden, mau perempuan presiden. Tapi kalau karyawan ada beda. Buat laki buat perempuan karyawati. Bahasa Arab itu begitu.
Ada yang bahasa buat laki perempuan beda, ada bahasa yang buat laki dan perempuan sama. Tidak diatur oleh Rasulullah bahasanya. Mau laki perempuan benar, bila ruha Maimunah, daruhi tidak ngerti agama, tidak ngerti salah beragama, salah. Kalau muslim iya muslim, mukmin enggak, semua bahasa begitu. Maka saya contohin, kalau buat karyawan perempuannya Karyawati, siswa siswi, kawan enggak, presiden. presiden, Begitu bahasa Arab. Tapi saya tidak itu pada ngajinya nih. Ini mau contoh-contoh. Saya ngajinya kekal dan dikekalkan beda. Ini ngaji kita sebetulnya. Enggak ngomongin itu mau jembatan saya. Jadi ibu itu bertahan, kata orang surga kekal, bukan dikekalkan. Ibu dikekalkan sama kekal sama, jadinya berat. Makanya Quran bahasanya khalidin, mereka kekalnya pakai kholada bahasa Arabnya, bukan pakai bako, karena kholada maknanya dikekalkan. Apa dikekalkan? Dikehendaki kekal oleh Tuhan. Sebetulnya tidak kekal, wong dia makhluk. Cuman Tuhan tetapkan kekal. Begitu. Namanya bahasa Arabnya dikekalkan. Maka kembali pertanyaannya, apakah Tuhan itu sifatnya bako? Ya. Yang punya bako hanya Allah. Selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Orang kafir di neraka kekal nggak? Yang benar? Dikekalkan. Apa dikekalkan? Ditakdirkan oleh Allah sebagai sebetulnya tidak kekal. Wong dia makhluk. Semua makhluk tidak ada yang termasuk surga, neraka, tetek bengek semuanya. Tapi secara syariat itulah Nabi turun ke dunia. Untuk apa Nabi turun ke dunia? Ngedandani kita tauhid. Pertama, bilangin syariat, ngedandani akhlak. Itu Nabi. Maka Nabi sampaikan ada 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi. Ada 8 makhluk yang dikekalkan, bukan kekal, yang dikekalkan. Makhluk ini mana? Satu, arsy-nya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Arsy ini dikekalkan oleh Allah, tidak bakalan binas berdasarkan keterangan agama, bukan berdasarkan akal. Mau bilang tidak kekal, akal
Cuman akal ama agama kudu dikedepanin agama. Akal kudu tunduk ama agama, nggak boleh liar dia. Maka agama bilang harus kekal. Kata Allah, bahasa kita kekal, dikekalkan oleh Allah. Maka akal kudu bilang sami'na wa ata'na, siap kami imani. Maka harus juga kekal. Yang resmi bahasa kitanya dikekalkan. Wong asalnya tidak. Itu satu. Dua, kursi. Kursi. Di ada ayat namanya kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati. Kursi itu kekal. Karena dikekalkan oleh Allah. Bukan karena bako enggak punya. Yang punya bako Allah doang. Kursi. Tiga, namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu bahasa Indonesianya database. Database. Oh, database. Lauhul adanya di langit. Adanya di langit. Jadi database bagaimana nih kayak kita nih, ibu-ibu. Ini tanggal berapa ya? 27 Agustus ngaji, duduknya di pojok ngantuk. Itu ada catatannya di langitnya ada. Ini aku aja nih Bu yang ada nih. Semuanya enggak bakalan lepas dari kontrol Tuhan. Ada data dari belum kita lahir. Nanti orang ini bakal lahir tanggal anu, hari anu, namanya bakalan anu, itu udah ada. Nanti gedenya anu, kawin nama si anu, punya anak nanti namanya anu, rezekinya anu, sampai mati tidak lepas. Ada semuanya. Enggak ada yang enggak ada. Ini namanya database. Ini Tuhan tahu semua kita ini. Apa aja tahu. Itu ada datanya, disebut Lauhul. Kalau bahasa surat Yasin namanya Imamim Mubin. Bahasa Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi Imamim Mubin. Bahasa Indonesianya, segala apa saja telah kami catat seluruhnya di imam yang nyata. Tafsirnya seluruh kita tafsir Lauhul Mahfuz. Itu data kita ada. Mau lagu apa aja kita ada. Enggak bakal lepas dari kontrol Tuhan. Bukan CCTV, bukan. Bukan, ini Lauhul Mahfuz tidak CCTV. Kontrol perjalanan kita ke depan. Ini habis ngaji, ibu mau kemana? Bilangnya ngaji, pulangnya mampir pasar Bayoran, belum pulang. Itu ada tuh catatannya. Mau lagu apa aja ada. Ini kalau kita paham ini aja bahagia. Mau paham ini aja nih bahagia. Ada orang ngata-ngatain kita, udah ada catatannya, udah biarin aja. Apa yang dipikirin? Sudah ada catatannya. Yang kayak gitu. EGP. Emang gue pikirin. Begitu. Jangan kita pikirin. Capek. Gitu. Marah lagi. Jangan kayak begini ya. Anu begini. Kita urus. Beneran. Teman kita yang kita pikirin malamnya tidur. Enak dia, enak kita. Enak dia, enak kita. Enak dia. Sengsara siapa? Kenapa dipiara? Belum paham tahu. Biasa. Biar kain dia deh, ngomelin dah. Iya. Ini kita mau Muharram,
besok mau muaram hari Sabtu mau muaram, tapi ini di short ini masalah, tapi nggak boleh di share ini. Ibu pengen dikasih duit besok muaram Sabtu jam 9 kemarin. Saya bagi duit. Sampai bagi duit. Begitu. Jam 9 pagi kemarin. Iya. Saya bagi duit. Jam 9. Sabtu besok. Jam 9 tapi. Jangan sampai jam 9. Jam 9. Pokoknya jam 9 sampai keluar. Jam 9 sampai jam 12. Ibu main aja kemarin. Gitu. Iya, ibu mau mikir, saya tim piatu bukan ya. Saya mikir itu. Nih kalau saya udah nyuruh ibu jangan ada temennya. Ibu aja, jangan bilangin temennya. Ntar temennya begitu saya bilangin, nanti dosa. Gitu, nggak disuruh nyuruh salah. Ibu kalau pengen dibagi duit sama saya, besok Sabtu aja. Sabtu. Ini kan ada apa nih? Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti ini tanggal 8. Jumat tanggal 9. Sabtu tanggal berapa? 10. Hari apa? Hari apa namanya? Hari apa namanya? Asyura. Hari Asyura. Hari Asyur. Sabtu besok tuh hari Asyura. Hari Asyura Sabtu besok. Nah, maka saya bilang, saya ketemu ibu kalau pengen kasih duit kemarin hari jam sampai jam 12. Artinya kalau lewatan 12 datang kemari enggak saya bagi jam bagi duit jam segitu. Ini beneran. Bukan jam. Iya. Entar dulu belum dibagi, nanti kan jadi. Buahnya ditarik lagi. Jadi ini, pokoknya Sabtu besok jam 9 sampai jam 12. Dan gerasi. Ibu diri aja di situ, saya bagi. Beneran. Nanti istri saya bagi. Asal jam 9 sampai jam 12. Ibu nggak boleh bilang anaknya, nggak boleh main. Ntar bagian saya yang lima. Karena saya bakal bilang sama saya yang lain. Jadi jangan ibu ngajak, jadi saya bingung. Gitu. Kalau yang saya bilang itu kata ibu, saya nggak bisa. Ya bukan jatahnya, buat orang lain. Begitu. Iya ibu gini aja nanti Sabtu dilihat. Jadi jangan sekarang. Kalau ibu udah tahu saya pernah bohong baru begitu. Jadi ibu nggak usah baca. Jadi biarnya terus nih. Nanti ngomongin gitu doang nih. Ngomongin ini. Dan lagi ngomongin jangan mikirin orang yang ngomongin kita. Ini mau contoh, maka saya contoh. Sabtu besok saya mau bagi jam 9 sampai 12. Artinya terserah ibu. Jam 9 saya repot nyuci. Jam 10 bisa. Jam 10 nggak bisa. Jam 11 masih pagi. Kalau jam 12 nggak bisa, saya beli jam 1 enggak saya bisa. Jamnya habis. Itu aja tuh. Diingat-ingat sama ibu. Kalau pengen dibagi duit sama saya besok. Jangan ngomong isinya berapa, ntar dulu. Jangan panjang-panjang mikirin. Saya cuma itu aja. Udah tuh ya. Ada orang punya nasi, maka dia bakal sedekahnya nasi. Ada orang sedekah baju, berarti yang dia punya baju. Ada orang sedekah aqua, berarti yang dia punya aqua. Ada orang ngata-ngatain orang, berarti yang dia punya di hatinya. Jangan pikirin begitu. Dan pikirin capek begitu. Orang nggak bakalan sedekah
kecuali yang dia punya. Kalau saya ngomong besok Sabtu berarti ada tuh buat persiapan Sabtu, begitu? Amin. Ada, insya Allah. Gitu. So, begitu. Jadi bukan karena itunya. Saya mau menceritain itu doang sebetulnya. Bahwa ada orang, ya apa ya begini-begini. Biarin. Emang yang dia punyanya itu di hatinya. Iya, maka mulutnya gatal. Iya biarin. Kan ada catatannya di lauhul. Kita nggak bakalan hina di mata Allah dengan dikata. Kita bakalan hina dengan kita berbuat maksiat. Nah, jangan. Ini ngaji bakok nih. Ngaji bakok. Biar nggak bingung gitu. Makanya kita bilang ngaji tauhid itu bakal tenang hidupnya. Benar? Begitu benar. Saya mau pindah aja lah dari Bintaro ini ke Pamulang. Ini payah ini ya. Kita Pamulang. Ada lagi. Ada lagi. Parahan lagi katanya. Dari Pamulang gua pindah juga ke Gunung Sindur. Begitu kayaknya. Gunung Sindur ya kan? Gitu. Ada lagi. Kalau pengen enggak usah ke Gunung Sindur, enggak usah ke Pamulang. Nyebrang tanah kusir. Resmi. Enggak ada kata-kata itu. Kalau di tanah kusir, enggak ada. Insya Allah. Semuanya dia alim-alim. Tanah kusir, cakep. Iya. Cakep. Tanah kusir? Iya. Apaan? Kuburan. Iya, kuburan. Iya, begaul ya kuburan. Enggak bakalan ngata. Kalau begaul sama orang hidup mah biasa. Ada lauhul. Saya baru kelar nih, baru 3. Aras, kursi, Lauhul Mahfuz. Baru 3. Berapa lagi? 5 lagi. 4 kolam pena. Menggaris Tuhan tentang rezeki hamba-hambanya. Hari ini sini dapat sekian. Hari ini saya kasih ikan, kata Allah. Digoreng ikannya. Udah goreng ditaruh meja makan, kemudian dimakan kucing. Itu catatannya deh. Ini kolam jalan dari Lauhul Mahfuz. Ini yang tadi bilang tuh ibu. Ini apa yang tadi ibu kita bilang tuh tadi? SCTV. Ini perjalanan ke depannya. Lauhul Mahfuz mau udah catatan kita. Jadi sebelum lahir tuh dah. Biar gampang begini. Lauhul Mahfuz tuh, khususnya yang pegawai negeri, yang kerja nih. Sebelum kita masuk kantor itu sudah ada catatannya. Kalau kerja di kita, kata pemerintah, nanti pensiunnya tahun sekian. Gajinya kalau golongan 1 sekian. Golongan sini sekian, golongan ini sekian, enggak bergeser-geser. Itu namanya program yang dibuat oleh pemerintah. Ini namanya kalau bukan kemudian Tuhan dong, biar gampangnya benar. Itu Lauhul Mahfuz. Ada orang bingung, nih bagaimana nih mau pensiunnya? Ini kagak ngerti. Emang udah ada batasnya. Tanggal sekian udah ada. Begitu. Itu begitu kita hidup. Pas sudah tua bingung, ini gimana ya? Itu karena dia muda disia-siakan. Pas tua pengen ibadah. Itu sama, pas mau pensiun pengen ibadah, stres. Begitu. Itu karena kurang persiapan. Enggak paham tentang bako. Begitu. Bahwa kita enggak punya bako. Ada batasnya. Ada batas. Ini dalam hidupnya bakal tenang. Pas kita dapat jabatan, dapat mobil. Dapat mobil. Nih, yang kerja-kerja aja kan banyak tuh. Yang kerja-kerja kantoran. Begitu. Dapat mobil. Kira-kira dapat mobil nih bensinnya dipikirin apa kita ngisi sendiri? Hah? Dipikirin. Berarti Tuhan adain kita di jagat raya. Rezeki kita dipikirin apa kita dipikirin. Kalau dipikirin Tuhan jangan ikut mikirin.
Capek kita. Capek kita. Capek. Kan Tuhan udah pikir. Contoh pemerintah aja gampang. Kalau kita dikasih mobil, itu fasilitasnya. Ambil kita keluar kota, mobilnya, bensinnya, sampai hotelnya, buat makannya, bekelin nggak? Kita ada di dunia, ada adalah kita. Yang dipikirin oleh Tuhan namanya rezeki. Namanya rezeki. Bukan milik. Ini yang kita pahami. Rezeki. Bukan milik. Milik itu belum tentu rezeki. Itu yang kita harus pahami. Milik itu belum tentu rezeki. Itu udah pasti milik. Milik belum tentu rezeki, udah pasti milik. Kita mancing tuh nama dapat ikan, namanya ikan ini milik. Dimakan kucing, namanya ikan ini rezeki kucing. Milik kucing mancing dia, milik kita. Jadi milik itu belum tentu rezeki. Rezeki mau dijamin sama Allah. Hidup sampai sekarang. Walaupun kita banyak ngeluh, banyak gundah, kalau mau jujur masih makan. Iya. Masih makan nggak? Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Siomay? Batagor? Belum. Mie ayam? Itu semua orang susah. Nggak perlu. Ada masalah. Kenapa kita gundah? Karena kita mengedepankan keinginan. Keinginannya harus dibatasi biar jangan stres. Kebanyakan kepengenan itu yang dipuyeng. Kebanyakan kepengenan. Jangan. Bagaimana kepengenan? Kayak tadi tuh ibu tuh Sabtu datang jam 9. Itu bener apa? Udah ntar dulu. Jangan banyak otaknya. Baik, itu cukup. Enak itu. Jadi gak panjang. Nggak usah kesana kemari. Bener apa enggak? Itu satu baru penilaiannya. Jangan sekarang. Masih jauh. Itu jadi stres. Jadi stres. Jangan terlalu jauh. Jadi stres. Stres terlalu banyak keinginan. Batas keinginannya biar enak satu aja. Kalau satu tuh enak. Apa? Biar dekat sama Nabi Muhammad. Apa? Biar dekat. Dunia ini dicipta karena Nabi. Kan kita sering dengar tuh ya. Jadi andai tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak bakalan Allah cipta segalanya. Berarti dunia dan segalanya ini dicipta karena Allah muliakan Nabi Muhammad. Berarti kalau pengen dibagi dunia, dia deketin yang dibagi dunia. Siapa? Nabi. Biar nggak punya. Deketin Nabi. Jadi nggak stres. Kayak corona, takut mati. Ya Allah, belum ada corona juga banyak yang mati. Banyak banget. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Sebelum ada corona, banyak yang mati. Dari dulu juga banyak yang mati. Udah biasa kalau mati. Enggak heran. Orang sakit sebelum ada corona banyak enggak? Biasa. Biasa dari dulu. Jadi nggak puyeng sih. Itu jadi stres banget. Itu namanya disebut berlebihan. Keinginan nih, akal nih. Batas yang agama. Jangan stres. Enak. Ini jangan sampai ngangguk-ngangguk di majelis doang nih, pulang lagi nih. Ini harus mantap nih. Iya.
memahami agama. Sebab saya belum ketemu buahnya, baru ngomongin bako tentang apa makhluk Allah yang kita kalkan berupa 5 ruh. Iya. Roh atau bahasa Indonesia, roh. Ini ruh kita nih kekal. Dikekalkan oleh Allah. Jadi yang bakal kita mati ini badan kita. Ruh kita mah terus hidup. Misa di badan, terus hidup. Ini nanti panjang nih belum selesai. Ini kalau biasa bagaimana ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini biar paham kenapa ada orang sekarat lama. Ini biar rahasia ngaji. Jadi ruh itu nama alamnya alam malakut, alam ruh. Badan kita ini namanya alam mulki. Mulki itu indrawi. Malakut itu non indrawi. Malakut enggak nyatu ini, ruh sama badan ini enggak nyatu, wong lain alam. Penyebab nyatunya karena Allah kehendaki nyatu, maka kita jadi hidup. Begitu. Enggak nyatu karena Allah kehendaki, maka ruhnya nempel di badan kita. Waktu mau keluar batas akhirnya ruh ini gampang nih keluarnya. Mau orang kafir kek, mau kagak ngaji kek, asal bisa ilmu ini gampang mati. Begitu juga orang tukang ngaji, tukang sholat kek, kalau ilmu ini dia tidak tahu, lama dia sakaratul maut. Siapa? Karena ini ilmu bagaimana bisa menyatu alam mulki dan alam malakut. Alam mulki itu alam indrawi, bisa diraba, bisa dijamak. Bahasa kitanya alam kasar, gitu. Kasar, bisa jamak. Kayak ibu nih. Ibu nih termasuk makhluk halus, makhluk kasar. Makhluk halus, makhluk kasar. Kalau halus ya. Iya, makhluk halus, makhluk kasar. Kasar. Orang halus, orang kasar. Orang halus, orang kasar. Karena orang halus, saya hebat bisa ngajarin orang halus. Orang halus, orang kasar. Kasar. Ada yang ngatain ibu ini kasar banget, jangan marah. Emang kita makhluk kasar? Iya, makhluk kasar. Nih kembali roh. Jadi waktu mau pisah, aku pamitkan roh kita ke alam badan. Mohon maaf, saya bukan alamnya. Tuhan udah kasih batas, saya harus balik ke alam saya. Kata roh, namanya alamnya alam malakut. Alamnya roh, alam non indrawi, enggak kelihatan sama mata. Nah, waktu roh ini pengen balik, kenapa sakarat lama? Badan kita nggak ngasih. Kalau badan kita nggak ngasih, itu sakaratnya lama. Kalau badannya enggak nggak ngasih badannya. Karena ruh dengan badan udah bergaul, kalau udah bergaul tuh kagak enakan. Kalau udah berteman tuh orang ujungnya enggak enakan. Sama ruh juga enggak enakan sama badan. Jadi ketika badan jangan, maka ruh mau keluarnya susah. Itu kenapa matanya melotot-melotot. Dia sakit, kita nggak nyeritain sakit. Ntar gampang ngomongnya. Kita nyeritain ini dulu, sabar. Ruh dulu nih keluarnya ini. Jadi sabar waktu. Jadi ruh ini ketika pengen pamitan, saya sudah waktunya keluar. Alam saya namanya alam. Kata badan jangan. Itu yang jadi lama.
Ngomong jangannya, jangan. Enggak, bukan begitu ngomongnya. Kata badan, anak masih kecil-kecil, lagi sekarang masih kecil. Perlu maknanya jangan keluar. Ini masanya baju nih belum lunas. Itu yang jadi lama. Badan nahan. Mohon maaf, orang yang ditabrak kereta, katakan kereta itu cepat matinya. Kenapa? Tidak mikiri. Dia keluar saja. Makanya gampang. Begitu di antara penyebab. Tapi saya kajiannya bukan kajian kematian. Saya lagi nerangin bakok dan tidak bakok. Cuma namanya istitrat dalam ilmu sastra Arab. Istitrat itu menyebutkan sesuatu bukan materi tapi ada hubungan. Begitu. Ruh, udah berapa tuh? 5. 6. Tulang ekor. Orang Jawa brutu. Ya, brutu. Tunggir. Itu tulang tunggir tubuh. Ibu nih, semua orang itu ndak bakalan hancur. Itu pesawat, nih contoh pesawat biar gampang. Kalau mengerti dunia pesawat, namanya black box. Black box tuh nggak hancur. Kotak hitam, bukan kerudung hitam. Kotak hitam. Ini buat merekam semuanya. Kejadian apa ini? Ada. Itu di tulang tunggir. Jadi tulang tunggir ini nggak hancur. Maka ketika orang itu dikubur hancur, nih kuburan, itu mesti di tengah, dikencet. Ini mau nggak bakal hancur. Yang paling lama hancur itu terakhirnya rambut. Kalau rambut udah habis, tinggal tulang tunggir. 3 hari orang itu bengkak dikubur, 3 hari bengkak, kembung gede. Makanya orang kampung tuh sodakonya rada gede kalau udah 3 hari nasi uduk. 3 hari nasi uduk ya? Iya. Ada tuh ada hubungannya tuh. Kenapa itu ajarannya begitu? Atau begitu? Ada hubungannya. Jadi itu begitu. Jadi tulang tunggir ini adalah film kita, flash disk, tulang tunggir. Jadi nanti kiamat nanti kita tuh dimunculin, busang dia mukanya kayak begini, nanti balik lagi kayak begini lagi. Bu ini kayak begini dari sini. Ini namanya film. Namanya film. Jadi kalau kita mau fotokopi ini nih, kalau ada filmnya cepet, nggak bakal berubah dari apa yang ada. Itu filmnya kita di situ, tulang tunggir. Nantinya. Nanti kalau udah berbicara bab hari kiamat, kita masih di awal. Hanya nerangin bakok, nyerempet dikit. Tuh begitu. Tulang ekor. Udah berapa tuh? 7. Neraka dan penghuninya. Neraka itu dikekalkan oleh Allah. Neraka. Surga 8 surga. Tuh ada 8. Ini nih yang ibu bilang kan katanya kekal tuh surga. Menurut syariat, menurut agama. Kalau akalmu tetap bakal jawab yang kekal cuma Allah. Selain Allah tidak kekal. Lo ini yang 8 agama yang kekal, bukan otak yang netepin kekal, tapi Quran dan hadis. 8. Saya mau simpulin biar gampang. Pertama, wajib menurut akal Allah bersifat kekal. Akal tidak terima kalau Tuhan binasa. Itu akal. 2, agama tetepin orang beriman umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakini dalam hati. Tidak boleh goyang barang dikit pun bahwa Allah bersifat bakal. Tanamin di hati. Sesudah tanamin di hati,
bakal muncul cahaya, namanya isyraqatus sifat, pancaran cahaya sifat baqa. Ada cahaya sifat ini kalau yakin. Apa tuh cahayanya? Kalau kita yakin Allah tuh kekal, cahaya yang muncul gue enggak kekal, begitu cahayanya. Karena kita bukan Tuhan, saya tidak, karena saya tidak kekal, kudu sering menyebut-nyebut kematian, bahwa kita ini tidak abadi. Karena kita ini yakin bakok, munculin di otak. Apa yang dimunculin di otak nih? Gue jangan mati-matian nyari sesuatu yang kagak kebawa mati. Munculin. Gue jangan mati-matian mencari sesuatu yang kagak kebawa mati. Ini namanya masa depan. Masa depan yang dipikir. Ini harus dipikirin. Kalau kita udah mati, yang pertama kali hilang adalah nama kita. Hilang. Kalau kita mati, mana mayitnya? Mayitnya, namanya nggak ada. Mana mayit? Mau disolatin, mana jenazahnya? Nggak ada namanya. Hilang. Hilang. Bumi enggak susah, enggak sedih kalau kita mati. Enggak. Emang begitu. Alam enggak sedih, enggak kehilangan dengan kita mati. Enggak. Dengan kita mati. Enggak ada. Semuanya enggak ada. Kalau kita udah mati, enggak ada. Bumi bakal diisi orang baru, biasa. Kantor tempat kita kerja, biasa. Akan jalan dengan kita mati, biasa. Perusahaan biasa, bakal ada yang ngisi orang lain. Di keluarga tuh begitu, tanah kita, rumah kita, orang lain yang bakal ngisi. Biasa aja dia. Awal-awal ingat kita, lama-lama tak ingat. Begitu. Bukan sekedar tak ingat, biar nggak ingat kita jual, biar nggak ingat. Hari kita pindah Gunung Sindur kemana? Itu begitu. Maka tinggal kita masa depannya. Dan kita nanti kayak zaman dulu orang hajatan. Kita ini orang dulu orang hajatan belum ada catering. Kalau mau hajatan minjem gelas, minjem piring sama tetangga. Di Bintaro begitu nggak? Iya. Kan? Itu begitu. Pinjam. Jadi asalnya piring itu dari kita bersih, dari kita depan rumah kita minjem piring sama kita. Yang kanan minjem piring, yang kiri minjem piring. Yang depan rumah, yang kanan dulu, yang kanan balikin piringnya sama kita bersih. Balikin piringnya sama kita udah bersih. Kira-kira sama kita ditaruh di tempat cucian enggak? Ditaruh di mana? Kenapa ditaruh rak piring? Udah bersih. Yang depan rumah kita balikinnya piringnya kotor banget. Kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Ditaruh mana? Tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Sampai bersih. Kalau udah bersih, ditaruh di rak piring. Yang kiri balikin piringnya hancur berantakan. Kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Tempat cucian enggak? Ditaruh di mana? Sampai kapan? Sampai selamanya. Sampai kapan? Sampai selamanya. Hah? Selamanya, guru. Hah? Selamanya. Ditaruh di mana? Di tempat sampah. Sampai kapan tuh di tempat sampah tuh? Sampai selamanya. Seterusnya. Itu kita. Kita ini asalnya dari Tuhan, dari Allah. Allah itu suci. Berarti kita asalnya suci. Balik sama Allahnya ada 3. Kalau balik kita sama Allahnya suci, pas balik suci, maka ditaruh di tempat cucian enggak? Ditaruh di mana? Surga. Rak piring. Apa namanya? Surga.
Kenapa taruh surga? Udah bersih. Kalau kita balik ke Allahnya masih kotor, salah kita masih banyak, ibadah kita masih enggak, balik ke Allah kotor. Kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Ditaruh mana? Tempat cucian. Tempat cucian. Apa namanya? Neraka. Sampai kapan? Sampai Sampai bersih. bersih. Kalau udah bersih, dipindahin kemana? Surga. Rak piring. Apa namanya? So, tuh begitu. Itu namanya yakin Allah bakal. Mendingan pikirin begini, jangan mikirin orang, yang ngata-ngatain, mikirin surga kita aja. Balik nih bersih, kotor nih. Ini yang enak nih. Atuh enak. Jadi badan sehat, nggak pegel. Ngapain? Jadi pegel, mikirin melek. Yang satu Paiwati. Aduh, ke kiri lagi, laptop jam 1, belum rugi. Siapa yang rugi? Jangan terus. Biar sehat. Sayang, hidup